pertama, Pak. Serius ini. Saya per lembar. Jujur saya lagi mau coba lihat ini, saya periksa. Ya, nah. Saya nggak tahu nanti, saya juga berkeinginan bertanya, takutnya nanti habis diskor malah saya nggak ada kesempatan sendiri. Benar, serius nih. Ya, tapi kalau mau ya udah saya mempatkan dulu ya, berarti ya. Cocok ya. Kan lebih adil begitu. Cocok nggak? Ya dah. Nah, saya mulai. Nanti yang lainnya oke. Ibu apa? Ibu Sarah nanti juga akan menyampaikan. Mudah-mudahan lebih 10 menit ini. Jadi Bu Sarah bisa pakai. Saya mulai dari penghargaan. Saya per lembar kan, saya bilang per lembar. Jadi ini penghargaan ini pertama disampaikan kepada kita bahwa Kementerian Pariwisata ini dapat penghargaan. Image-nya begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul. Jadi kalau dikompetisikan dengan kementerian lain, dari sisi penghargaan, ya nomor 1 Kementerian Pariwisata kan gitu. Kesimpulan image yang akan muncul di dalam orang yang membaca paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Tapi saya kan tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya sudah selesai, berarti ya sudah ngapain lagi kita ada rapat. Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? Itu pertanyaannya. Misalnya saya lihat di sini, New York Times. Penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau nggak salah. Ya kan, sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita. Ya nggak? Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Ya nggak? Oh dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk apa namanya sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus. Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Iya tak? Maka saya bilang ini berlembar, bos. Enggak, jawaban nggak bisa tertulis. Kemarin udah disepakati di rapat hari apa kita internal kan nggak boleh tertulis sekarang nih. Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga kita juga jadi kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Bener nggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional. Gitu loh. Ini banyak nih saya juga ada yang nggak paham soal gini loh. Misalnya kayak apa ini? Ya ada nama yang nggak bisa dibaca pun ada ya kan? Di sini nih. Ini apa gitu? Jadi saya pikir apa manfaatnya gitu dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Halaman berikut, ya halaman 4-nya, saya mulai nih dari kunjungan wisatawan mancanegara. Di sini ada 13,98 juta. Ya kan, itu masih prediksi per November 2025. Ini kan kita sudah Januari. Ini mestinya enggak bisa lagi nih per November. Mestinya sudah sampai Desember. Tapi laporannya masih November. Berarti nggak ada yang ngitung nih. Kalau nggak ada yang ngitung nanti anggota Komisi 7 ini kita kerahkan untuk ngitung nih berapa ini sebetulnya. Totalnya. Supaya akurat gitu loh. Jadi paparan di DPR ini itu jelas. Ini lebih bergengsi laporan di sini daripada di kampus-kampus. Sebab apa? Kampus-kampus meneliti dari sini. Betul nggak? Data-data yang ada di kampus kan ngambilnya dari sini. Di paparan-paparan yang disampaikan. Kemudian karena itu saya ingin bertanya dalam kesempatan ini berkenaan dengan ini. Sebetulnya sekarang sudah sampai berapa ini? Kunjungan wisatawan mancanegaranya. Jangan diklaim dapat sekian sebetulnya nggak sekian. Dan hitung yang ngukur siapa? BPS atau lembaga atau hitung sendiri. Atau ngitung di bandara. Kan ada yang hitung di bandara itu. Atau apa gitu ukurannya. Kemudian yang berikutnya sama juga dengan perjalanan wisatawan Nusantara ini. Kelihatannya wisatawan Nusantara ini nggak begitu banyak berjalan. Yang lebih banyak berjalan tuh wisatawan luar negeri. Makanya jumlahnya lebih sedikit. Tapi sama,
Sebetulnya sampai sekarang sudah berapa? Kenapa hitungannya sampai November? Kenapa tidak hitungannya sampai Desember? Padahal yang kita minta paparan 2025. Kan itu undangan rapatnya. Jadi karena itu ini penting juga untuk kita dengar jawaban dari Ibu Menteri. Kemudian soal tenaga kerja pariwisata. Ini saya lihat ada 25,91 juta orang, ya kan, yang sudah bekerja di sini. Padahal target 2025 adalah berapa ini? Per Agustus 25,75 juta. Ini dicatat loh Bu Menteri, pertanyaan saya ini. Apa saja jenis tenaga kerja atau pekerjaan apa saja yang bisa muncul di sini yang sebanyak 25,91 juta ini? Ya kan? Jangan sampai yang dikerjakan kementerian lain malah justru masuk di Kementerian Pariwisata. Atau yang berkenaan dengan kerjasama yang sudah dilakukan dengan kementerian-kementerian lain itu. Lalu, apa sih peran dari Kementerian Pariwisata dalam menciptakan 25,91 juta tenaga kerja ini? Ya kan? Jangan sampai orang bekerja sendiri, kita klaim. Oh, itu saya yang buat. Ya kan? Itu karena kami yang bekerja. Dan kalau bisa, tolong paparkan bidangnya apa saja. Misalnya pemandu wisata sekian orang, itu kan jelas tuh. Ya enggak? Kerja jadi apa di hotel, apa namanya itu, hospitality itu, ya kan? Kerja di mana gitu. Kita pingin dengar ini. 25,91 juta itu besar. Sementara pemerintah sekarang tuh ingin bagaimana menuntaskan ini semua. Ya enggak? Jadi kita dukung sebetulnya, tapi tolong dibuktikan ini kira-kira bidangnya apa saja. Kemudian yang berikutnya, ini devisa pariwisata. Itu kan targetnya kurang lebih ini sebetulnya sekarang katanya sih sudah 13,82 miliar. Begitu saya lihat bintang 2 di atas itu, Bapak Ibu periksa tuh. Kan ada bintang 2, jangan lihat ke sana, ke sini paparan ini loh. Begitu kita lihat ada bintang 2 berarti kan ada catatan di bawah. Saya lihat data sementara ya kan. Nah sekarang ini sementara bulan kapan lagi? Ini kan udah habis 2025. Berarti anggarannya berapa yang sudah habis sampai 2025? Kemudian proyeksinya kan 18,5 miliar US dollar. Dapatnya berapa? Yang ngukur siapa? Yang ngitung siapa? Uangnya di mana? Disimpan di mana? Ditaruh di mana? Klaim siapa? Kenapa sampai dapat sebegitu? Di mana saja tempatnya? Ada kaitan dengan tadi pencipta lapangan pekerjaan dan seterusnya. Ini satu lembar ini bisa beberapa hari ini bisa dijawab. Kan? Selama ini belum pernah nanya saya Pak Bambang, ini baru nanya ini. Kemudian yang berikutnya, kontribusi PDB pariwisata. 3,96%, lalu di bawah estimasi 2025 ada kata Bank Mandiri 4,9%. Apa maksudnya Bank Mandiri di sini? Kenapa nggak ada BNI, BRI, kemudian bank-bank lain, termasuk penyalur UMKM? Jangan-jangan ada UMKM-nya nih. Apa kaitan gitu loh? Maksud saya ini pertanyaan dianggap guyon, tapi ini serius di pertanyaan. Kenapa ada kata Bank Mandiri di situ? Apa kerjasama dari Kementerian Pariwisata dan Bank Mandiri ini? Atau ada mandiri lain yang saya tidak paham? Ya kan? Ini tolong dijelaskan ini. Jadi elemen-elemen ini semua ini menarik nih. Ya enggak? Jangan menganggap sudah paham soal pariwisata, saya tidak paham. Maka karena itu saya tanya ini. Udah habis, baru 3 lembar. Yang terakhir sebelum tutup. Kemudian pariwisata Indonesia semakin menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya tanya. Bukankah dengan adanya bencana sekarang di Sumatera membuat orang takut datang ke Indonesia? Bukankah dengan meninggalnya beberapa wisatawan asing di Indonesia itu menjadi isu internasional yang membuat orang berhitung untuk jangan datang ke Indonesia? Betul atau betul? Betul kan? Sekarang ini kasusnya ini nyata loh. Ibu makanya ibu bukan nggak turun ke tempat yang susah, datanglah ke tempat wisata yang ya di dapil saya lah yang banyak sekali yang sekarang dulu tuh indah sekali itu.
Sekarang sudah nggak kelihatan lagi wisatanya. Kalau orang datang ke situ bukan wisata lagi. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, ini katanya semakin menjadi daya tarik. Saya nggak yakin naik 10,44% ini. Ya nggak? Bali sekarang. Bali dari dulu nggak pernah banjir, Ibu Nilo. Seingat saya. Belakangan ini ada banjir sekali-sekali. Dapat nggak informasi? Bapak, Ibu, coba Ibu cek di Australia. Orang dengar nggak kalau ada banjir di Bali? Tahu mereka ada banjir di Bali. Nah sekarang daya tarik apa? Coba dicek. Saya minta ini dipertanggungjawabkan juga klaim ini. Dari mana ini informasi seperti ini bisa disampaikan di DPR ini? Kemudian yang berikutnya, saya melihat ini kunjungan wisatawan mancanegara di sini yang pada poin sebelah dari yang angka 10,44% itu, yang sebelahnya nih. Saya nggak bisa perbandingan apa yang dilakukan antara Malaysia, Rusia. Kenapa sih dua negara ini yang jadi perbandingan kita? Malaysia, Rusia, kenapa nggak dengan Ukraina atau apa tuh Praha atau apa? Praha ya. Cek Republik yang keren sekali anggaran APBN-nya banyak sekali dari pariwisata. Kenapa yang dua ini? Kenapa enggak negara lain? Kenapa enggak dengan Vietnam? Kenapa enggak dengan Brunei Darussalam misalnya? Atau yang Dubai yang tidak punya alam, sebetulnya dia tidak punya destinasi wisata alam, tapi dia destinasi wisata buatan. Kenapa enggak dibandingkan yang itu? Kenapa yang dua ini gitu dan seterusnya dan seterusnya? Ini kan pertanyaan strategis bagi kita di DPR ini. Saya kira saya tarik napas dulu karena udah jam 1, iya kan? Pertanyaan saya masih banyak. Mau saya bilang tadi, jadi belum selesai. Ya saya kira kita skor dulu ya. Setuju ya? Ini baru pertanyaan. Mudah-mudahan nanti setelah ini lebih lebih menarik lagi pertanyaannya. Udah dicatat ya Bu Menteri ya pertanyaannya ya. Nah, mudah-mudahan nanti. Sudah Bapak. Udah ya? Oke. Kita skor ya, nanti kita masuk pukul berapa teman-teman? Pukul 14 sebelah kiri. Jangan kelamaan Pak. 13.30. Karena kan nanti setelah ini kita ini lagi ya. Jam berapa? 13.30. Jangan kelamaan istirahatnya, nanti malas masuknya. Sama toh? Oh bisa. 14 semua. Ibu Menteri jam 14, setuju? Setuju kan? Setuju Pak. Nah, setuju ya. Di sini Ibu peserta rapat, jadi harus ditanya. Lagi di London? Oh iya, iya, iya. Baik Bapak Ibu sudah lewat 3 menit, 4 menit. Demikian ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang dari teman-teman, dari saya juga, dari Ibu Sarah. Nanti kita ketemu lagi. Saya skor sampai pukul, sekali lagi saya ketok, pukul 14.00. Sebab pada poin berikutnya di situ, itu kan ada rata-rata pengeluaran dari wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia itu perhitungannya 1.259 US dollar. Setelah saya cek, ini dapat dari mana? Ternyata ini perhitungan dari Kementerian Pariwisata. Betul kan Bu? Ya dong, kan di sini ada disebutnya itu. Saya lihat juga di belakang tadi itu, memang Kementerian Pariwisata secara subjektif menghitungnya. Jadi kalau kita menghitung itu berarti kan subjektif. Jadi dulu ada itu, berangkat haji, sebelum berangkat haji, ia diberangkatkan oleh Kementerian Haji, dilatih oleh Kementerian Haji, dilayani oleh Kementerian Haji, pulangnya juga dilayani oleh Kementerian Haji, nanti dibikin survei oleh Kementerian Haji juga. Akhirnya hasilnya bagus juga gitu, kurang lebih begitu. Nah saya nggak mau itu begini. Gitu loh Bu. Sekarang kan ini contoh aja, contoh ya. Ini ke arah situ. Nah kemudian, kalaupun misalnya perhitungan ini benar, kan 1.259 rata-rata pengeluaran penghabisan yang dihabiskan. Itu sebetulnya dampak langsung ke masyarakatnya apa? Jangan-jangan hanya yang punya hotel saja yang merasakan. Ya kan? Jangan-jangan mereka yang punya tempat-tempat wisata yang dikunjungi yang berbayar, yang mendapatkan sesuatu dari situ. Rakyat miskin yang membutuhkan pekerjaan, jangan-jangan tidak masuk dalam kategori yang di sini. Itu yang bagian itu ya. Kemudian berikutnya, ada lagi soal devisa para wisata dari wisatawan mancanegara.
Di sini kan kelihatan ada peningkatan kurang lebih ini. Kayaknya 9,42%. Benar ya, Bu Menteri ya? 9,42%. Halo Bu, halaman 6. Nah, kalau belum siap, saya tunggu dulu sampai siap. Udah ya. Nah, saya tanya sekali lagi. Ini kan ada kenaikan nih. Devisa pariwisata dari wisatawan mancanegara, kelihatannya kenaikannya 9,42% dari paparan Ibu tadi. Ya kan Bu? Nah, yang ingin saya tanya, ini sebetulnya uang yang ada ini atau devisa yang ada ini sebetulnya ini dimanfaatkan, dipergunakan untuk apa saja yang mereka pakai. Apakah hanya untuk bergembira ria saja dan tidak berdampak pada sektor-sektor lain di luar kegembiraan yang dalam konteks pariwisata saja. Misalnya nih, mohon maaf, kalau di tempat-tempat wisata itu kan banyak itu yang jual ini, jual itu dan macam-macam ya. Apakah itu berdampak langsung atau tidak langsung? Nah, bagaimana cara Kementerian Pariwisata memantau ini? Itu juga penting supaya jawaban menjadi akurat. Gitu. Karena kalau tidak kan nanti ya kita gimana cara kita mengatakan oh ini ada devisa bagus, ini 9,42%, saya juga nggak tahu benar nggak 9,42% ini ukurannya siapa yang buat, ya kan dapat dari mana data dan sebagainya, nanti mohon dijawab. Ya saya tahu, tapi kan dia belum merujuk ke situ. Karena yang nomor 2 di bawahnya itu yang mengukur itu dia sendiri Bu, yang 1429. Gitu. Saya sudah cek tadi hitung-hitungannya itu. Lanjut berikutnya, Ibu Menteri, minat berwisata dalam negeri terus menunjukkan penguatan. Tadi saya tanya di depan tadi, siapa bilang minat orang datang ke Indonesia tinggi kan? Tadi itu, yang di depan tadi. Ini minat berwisata dalam negeri makin tinggi. Ada pertumbuhan perjalanan wisatawan Nusantara dari sekian sampai sekian jadi 18,95%. Nah, datanya dari mana? Data dari BPS. Saya ingin ada penjelasan dari Kementerian Pariwisata berkenaan dengan ini. Apa yang dimaksud dengan minat berwisata meningkat ini? Apakah mereka pergi berwisata karena minatnya ada, lalu dia pergi? Atau dia duduk di rumah, berminat dia pergi, tapi nggak ada uang. Ya kan yang minat banyak. Saya minat ini. Saya minat kemana? Saya minat ke ini. Jadi mau keliling Indonesia nih. Saya minat keliling dunia. Nggak punya duit. Tapi minat ada. Nah, ini nanti penjelasan soal minat mungkin juga perlu ya dijelaskan. Mengapa saya katakan ini penting untuk dijawab, Ibu Menteri? Kalau memang betul minat mereka itu tinggi, dan memang andai kata mereka pergi untuk wisata, andai kata loh ya, saya nanti minta jawab ini, pergi memang mereka berwisata. Pertanyaan saya, mengapa jumlah bansos kita makin tinggi? Ngerti nggak sih maksud saya itu? Enggak, Bapak Ibu ngerti nggak? Jadi ini kan minat pergi nih mau jauh-jauh kemana-mana. Tapi bansos kita tinggi, bisa kita buka datanya sekarang di APBN. Iya kan? Berapa orang yang harus dapat PKH, berapa yang PIP, berapa yang subsidi apa itu yang BPJS Kesehatan, berapa yang subsidi ini, subsidi itu pemerintah bantu ratusan triliun. Ditambah lagi sekarang MBG. Kalau MBG memang program unggulan pemerintah, yang saya kira itu bukan bagian daripada yang harus dipersoalkan di sini, tapi bantuan-bantuan sosial lainnya makin tinggi. Berarti kan ada kesenjangan di situ. Ini mohon dijelaskan. Gitu. Mestinya kesejahteraan rakyat itu beriring bersamaan dengan keinginan masyarakat untuk wisata dan kemampuan mereka untuk wisata. Tapi kalau ini kan beda. Makanya perlu ini diperjelas ya terkait dengan ini. Jadi supaya ya kita dapat penjelasan yang lebih utuh terkait dengan ini. Kemudian balik lagi ini yang alamat berikut, alamat 9, sektor pariwisata ini membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia. Tadi disebut tadi 25,91. Cuman kalau saya lihat antara 2024-2025 kelihatannya ada kenaikan 3,64%. Benar nggak Bu? Lihat dulu Ibu Menteri. Benar ya, 3,64%. Benar ya? Tapi kalau saya hitung antara 2024-2025
Itu kenaikannya kan 0,91%. Betul nggak sih? Atau saya yang salah baca? Nanti dijelaskan aja. Kan ini 25 di 2025 25,91%. Saya nggak tahu apakah saya yang salah baca tabel ini atau perhitungan angka kenaikan 3,64%-nya yang salah. Andai kata itu benar sekalipun, benar. Berarti ada kenaikan 3,64%. Berarti ini kan perlu diurai dulu. Sebetulnya ini kenaikannya karena apa yang menyebabkan ini naik? Di sektor apa? Di mana mereka bekerja? Pada bagian apa? Apa yang perlu kita tingkatkan lagi? Di mana titik-titik yang penting kita tingkatkan supaya nanti semakin banyak rakyat Indonesia yang bisa ditampung untuk bekerja di situ. Jadi ini satu pertanyaan ini aja, satu ini kan udah bisa diurai lebih panjang nih cerita soal ini. Bapak Ibu yang berbahagia, masih boleh nggak lanjut lagi? Halaman 10. Halaman 10, arus investasi pariwisata terus tumbuh mendorong pembangunan. Di sini kelihatan ada 52,66%. Itu maksudnya kenaikan kan, Bu? Ya, yang halaman 10. Ya, ini saya nanya menteri karena menterinya hadir. 52,66% ini pertumbuhan realisasi investasi pariwisata, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, ini sebetulnya di mana orang investasi ini? Apa di Bali? Atau di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo? Terus bagaimana daerah-daerah yang tidak ada yang seperti itu, yang sebetulnya destinasi wisatanya ada tapi tidak dikembangkan atau tidak disentuh? Itu pertanyaan pertama saya terkait dengan angka ini. Jangan sampai yang 52,66% itu hanya di Bali, sekali lagi, bukan berarti tidak penting Bali ini. Saya bangga kalau Bali, tapi Ibu jelaskan, Bali adalah destinasi nomor 1 dunia. Semua kita yang ada di Republik ini senang itu. Apalagi DPR, apalagi Komisi 7. Tetapi kita ingin jangan sampai di situ, ya harus berdampak luas, beriringan dengan perkembangan pariwisata di tempat lain. Maka karena itu saya ingin nih dijelaskan dulu nih, 52,66% ini di mana ini investasinya? Satu, pertanyaannya. Yang kedua, bentuk investasinya apa? Apa orang bikin hotel? Apa orang bikin rumah makan? Apa orang bikin apa itu istilahnya tempat bermain? Atau orang bikin apa itu bungalow? Apa saya nggak begitu paham nama-namanya yang pinggir laut itu? Atau jenis-jenis lain? Kemudian 52,6% ini rupiahnya berapa? Karena yang sebelah kanan, ya kan yang sebelah kanannya itu menurut saya tidak menjelaskan angka itu berapa triliun. Ini kan disebutnya realisasi investasi pariwisata dalam triliun. Nah, angka triliunnya berapa? Benar nggak Pak Bayu? Ada nggak angkanya? Belum ada. Ya. Nanti aja Bu, ini simpan aja. Nanti baru Ibu jawab ya. Nah yang 53 gini, saya tidak paham Bu apakah yang 35,32 itu adalah angka awalnya, terus naik jadi 53,92, atau kalau 35,32 naik jadi 53,92, apakah benar 52,66%? Itu loh maksud saya itu. Jadi ini pertanyaan yang berkenaan dengan soal investasi ini, dan kenapa sebetulnya kami itu ngotot sekali soal anggaran dan investasi ini dijelaskan di sini? Karena kami ingin sekali kemarin itu pada rapat yang lalu kami minta jelaskan dulu apa yang Ibu bisa kerjakan, kementerian ini bisa kerjakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat kecil. Itu pertanyaan kita sebelumnya dalam rapat yang lalu itu. Maka hari ini kita akan coba menguruskan soal itu. Halaman 11 kita lihat di sini, Kementerian Pariwisata, Pak Putra, karena Bapak baru datang, ya kan? Walaupun nonton di televisi, saya lihat tadi. Kementerian Pariwisata ini, dia adalah peringkat kelima kementerian kelihatannya yang daya serapnya paling tinggi. Ya, itu pengakuannya ada di sini. Kelihatan kan? Kelihatan dari sini. Makanya kelihatan. Pertanyaan saya berkenaan dengan ini. Emang apa hebatnya sih kalau daya serapnya tinggi itu?
Mohon maaf ini pertanyaan ini bukan pertanyaan konyol, ini pertanyaan yang harus dijawab. Sebab apa? Untuk apa kita serap anggaran itu banyak-banyak kalau tidak mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat? Dan betul-betul perlu saya tegaskan, APBN itu adalah modal dasar pembangunan, modal dasar untuk mensejahterakan rakyat. Maka saya tanya, ini kan bangga ini masuk lima besar. Oke, kita senang. Ya kan kalau nggak salah saya tadi 95 sekian persen tuh penyerapannya. Apa manfaatnya untuk rakyat dengan apa penyerapan segitu? Jangan sampai ada juga dulu tuh, saya ingat Pak Putra, dulu setiap akhir tahun banyak seminar-seminar di hotel-hotel kan. Kita nggak tahu kok tiba-tiba banyak kali seminar nih. Rupanya masih ada sisa anggaran supaya penyerapan naik, masukkan ya yang mulai-mulai begini. Jangan sampai begitu juga ini. Makanya ini saya tanya ini apa gitu, apa pentingnya ini, gitu. Nah, dalam konteks itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya kembalikan lagi bahwa anggaran APBN itu semestinya memang harus dipergunakan sebanyak-banyaknya dalam rangka mensejahterakan masyarakat kita. Nah, sekarang saya minta tolong Ibu Menteri jelaskan beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran yang ada di Kementerian Pariwisata pada tahun 2025 yang berdampak dalam rangka menaikkan kesejahteraan rakyat atau ekonomi rakyat. Yang konkret. Ya toh? Biar kita uji dulu. Tahun depan jangan-jangan program itu keluar. Gitu. Supaya nanti kita bisa mengukur, oh ini berarti ini benar-benar berdampak atau tidak berdampak. Ini per halaman nih. Jadi lanjut lagi nih halaman berikutnya. Halaman berikutnya, ini kan ada angka-angka. Banyak bagus nih angka-angka ini. Jadi setiap deputi kelihatan anggarannya dapat berapa. Kalaupun ada yang timpang-timpang kelihatan, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kelihatan di sini. Tetapi teman-teman ini nggak ngerti, ini kegiatan ini apa saja, walaupun di belakang-belakang sini nanti kan ada untuk ini segala macam. Tapi dari anggaran uraian-uraian seperti ini tidak menggambarkan kepada kita nilai pembagian anggaran yang dipakai oleh Kementerian Pariwisata itu di dalam kementeriannya. Ini kan ada deputi-deputi. Ini mohon maaf nih, nanti bisa kita tanya satu-satu deputi dapat berapa nih perbagiannya. Saya tahu ini, kalau kita ungkap nanti ini kelihatan mana yang paling banyak dapat, mana yang paling sedikit. Kenapa dia banyak, kenapa sedikit, perlu ditanya juga. Kalau memang deputinya dapat sedikit, berarti kan kelihatannya nggak punya kerjaan. Berhenti saja, bubarkan aja kedeputian itu. Kasih ke tempat lain. Ke kementerian lain gitu. Kalau memang tidak bermanfaat, paham nggak sih maksud saya? Kan mestinya ada keadilan di situ. Itu yang mesti harus diterangkan juga pada kita. Sebab apa? Dana yang dipakai itu bukan dana kita, dana masyarakat. Dan karena itu kita meminta ini juga nanti dijelaskan. Soal ini supaya kita bisa mempertanggungjawabkan angka-angka yang ada di sini. Makanya tentu ya kami mungkin ya berharap ini bisa dipaparkan karena tadi kalau nggak salah ada 3 jenis yang dijelaskan di ujung nanti. Ya kan, berkenaan misalnya politeknik dijelaskan. Itu yang agak-agak besar itu kan. Ada lagi beberapa yang lainnya dijelaskan. Tapi yang lain-lain di luar itu tidak dijelaskan. Sementara teman-teman yang ada di sini nih Komisi 7 ini ingin tahu juga ini sebetulnya kegiatan apa saja. Di mana kami bisa hadir. Berdiri di situ sebagai anggota DPR yang mewakili dapil-dapil itu misalnya gitu. Belum kelihatan gitu. Tiba-tiba kita lihat sudah di medsos sudah muncul peresmian apa, kerjasama apa, ya kan pergi kemana, kan begitu yang ada sekarang. Jadi ini mungkin berkenaan dengan itu mungkin perlu dijelaskan lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau masih boleh lanjut lagi halaman 13. Sekarang saya lihat. 5 program unggulan 2025. Ya enggak? 1, gerakan berwisata bersih. Cuman saya lihat dulu nih angka-angka di atasnya apa sih maksudnya nih Pak Putra ngerti nggak? 8, 4, 3, 3, 6 itu apa? Paham nggak? Halaman 13 itu? Bukan, enggak ini yang di atas ini. 8, 4, 3, 3, 4, 6 gitu loh. Nah ini nggak belum paham nih semua nih. Halo hadirin. Oh iya maksud saya yang merah-merah itu apa itu? Jangan-jangan ini kan nomor 1 gerakan wisata bersih. Tapi yang merahnya 8. Lah ya udah nanti dijawab lah. Ya udah dijawab itu pertanyaan lah.
Kalau belum bisa dijawab sekarang nih, ini tenang, Ibu harus tenang ini semua nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab toh. Oh, Asta Cita. Mestinya ada keterangan dong. Bapak dapat dari mana? Oh, yang ini. Oh, iya iya iya. Iya iya. Itu sebetulnya tugas Ibu Menteri, bukan tugasnya Pak Putra. Oh iya, mengimbangi. Banyak, masih banyak. Pak Putra harus serius nih. Anda tawa-tawa gitu saya lihat nggak serius loh. Oke, gerakan wisata bersih. Ini bagus ya, gerakan wisata bersih. Saya ingin nanti disebut dulu. Ini kan ada 22 titik nih saya lihat. Ini di mana saja, siapa tahu. Kan ada 20 titik, 22 titik kan? Oh, 14 aksi bersih. Terlaksana dengan 22 mitra. Oke. Ya nanti dijelaskan di mana Pak 14 titik ini. Siapa tahu bisa di kampung saya Pak. Bolak-balik ini kampung saya ini saya udah bolak-balik disebutkan ada 19 kabupaten kota Pak. Kalau kalian tidak menganggap itu Republik Indonesia, biar saya kasih tahu sama mereka. Ya enggak? Ini penting sekali. Jangan sampai nanti ada 14 aksi ya kan. Begitu udah selesai aksinya baru kita tahu, oh ternyata ada 14 aksinya kemarin ya, dilaporkan di sini. Ada 22 mitra, ini jelaskan juga mitranya siapa saja. Apakah mitra pemerintah, mitra swasta, apakah pakai CSR, apakah pakai dana apa gitu, supaya kami ngerti gitu. Besar soalnya ada 9.000 orang yang terlibat. Ya enggak? Jadi siapa tahu nih teman-teman berminat untuk ikut mengadakan hal yang sama, saya kira ini perlu diperjelas. Kemudian yang berikutnya nomor bagian ini pariwisata yang berkualitas. Di situ ada Wonderful Indonesia. Nah, nanti diterangkanlah, tolong diterangkan apa peran dari Kementerian Pariwisata di dalam kegiatan dan event ini atau dalam apa namanya program unggulan ini. Soalnya unggulan ini. Kalau unggulan itu berarti kan top tuh, paling bagus. Jadi kalau Pak Putra tadi minta ini, siapa tadi yang minta banyak kali? Tolonglah bikin ini, tolong jangan banyak kali. 2 apa 3 aja gitu tadi kan. Ini 5, Pak. Tapi kita tanya, apa peran Kementerian Pariwisata di situ? Ya enggak? Supaya kita, oh masuknya dari sini. Biar kita tahu, mana tahu, siapa tahu kita bisa nyelip sedikit. Ngasih sumbangan pikiran. Ya enggak? Atau sumbangan program yang lainnya. Kemudian ada kegiatan. Ada 99 karisma event Nusantara, nanti bentuk kegiatannya apa? Pak itu udah pensiun ya Bu ya? Pak yang Vincent ya. Ya mudah-mudahan sehat-sehat beliau, kita doakan Bapak Ibu ya, kita semua. Karena dia datang ke dapil saya kalau kegiatan. Iya, tapi deputi lainnya belum ada yang datang. Ya, ada. Iya enggak? Apalagi Bu Amen, udah saya kasih tahu mau datang enggak. Ya macam itu, kita ini orang lain gitu loh. Macam orang lain gitu loh, ngajak itu enggak ini. Yang datang Vincent ini datang, makanya saya tanya, oh kok Vincent enggak ada, kok jangan-jangan kursi yang sana, yang kosong. Oh sebelah sini, oh ini ya. Ya nanti Pak Reza harus seperti Pak Vincent yang mau datang gitu loh, minimal ngobrol di sana gitu loh. Jangan ngobrol di sini, supaya pertanyaan-pertanyaan ini lebih jelas gitu. Ya, nanti ada 99 karisma event Nusantara, 99 event by Indonesia. Ini 99 ini angka menarik sekali nih, kayak kalau di agama Islam ini secara teologis penting yang angka 99. Kenapa enggak 100? 199 atau 88 gitu. Ya enggak? Nah, ini perlu juga dijelaskan. Angka 99 kan menarik nih, Pak. Iya kan? Itu tolong diterangkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, soal desa wisata. Pada halaman yang sama, katanya desa wisata itu apa gunanya? Untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ini harus kita cek nih. Kan ada 6.000 sekian tadi desa wisata itu. Betul kan? 6.100 berapa tadi itu? Saya lupa angkanya itu. Betul nggak bahwa desa wisata itu menumbuhkan ekonomi di daerah situ? Karena kan desa itu ada 4 jenis. Ya toh? Kemudian betulkah bahwa dengan adanya desa wisata itu terdapat atau kita mendapatkan apa yang disebut dengan pemerataan pembangunan? Ini nanti kalau
Panja Bu Sarah kan, yang standarisasi desa wisata ini perlu juga dimasukkan itu. Iya. Saya nggak tahu nih masih ada waktu saya nggak, halaman 14. Halaman 14. Ya kalau udah terakhir nggak apa-apa, saya mainkan. Nah, halaman 14, saya mau tanya soal SDM, industri. Yang sebelah kiri ini. SDM Industri 2622. Ini punya siapa sih? 2622 maksud saya yang buat ini siapa? Apakah Kementerian Pariwisata bikin kegiatan event apa, lalu lahirlah mereka ini. Namanya SDM Industri. Ada masyarakat, nih. Masyarakat itu siapa ini yang menggalang ini? Jangan sampai kita ini dari sana ke sana menghadiri ada acara di mall segala macam, saya lihat kan. Kementerian Pariwisata kan ada acara di mall juga, saya lihat tuh. Dengan menteri-menteri lain itu bagus tuh acara itu, karena bisa meningkatkan perekonomian kan. Daya beli masyarakat naik segala macam supaya orang datang ke mall. Ya kan? Tapi ada 27.393 ini pelatihan. Ini yang buat siapa? Kalau memang Kementerian Pariwisata yang buat, tolonglah buatkan di dapilnya Pak Bane. Contoh, kalau Anda mau. Kalau nggak ada mau ini di tempatnya apa ini? Kalau tempat saya kan sudah pada nggak mau. Mereka. Maka saya tawarkan Pak Bane. Ya kan pada nggak mau kan, kalau nggak ada masalah kalau saya sih. Ya saya bertanya-tanya begini aja, kalau di sini sudah ada cukup saya. Kemudian ada lagi SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi 1018. Apakah ini dari Poltekpar yang resmi atau ada lagi Poltekpar di luar Poltekpar yang ada? Atau dari mana? Sebab ada lagi yang sebelah kanan ini saya lihat lulusan Poltekparnya 2.903, ada mahasiswa aktif yang sekarang belajar di sana 11.000 sekian, ada dosennya 756 gitu loh. Jadi ini ingin dijelaskan dulu pada kita ini. Kira-kira seperti apa yang yang ingin ataupun maksudnya didapatkan dari informasi yang ada di dalam lembaran halaman 14 ini. Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan ini bisa panjang. Saya usul begini sebetulnya.